Saya Erika, Ngapain, Er? mau jelasin program jaminan kecelakaan kerja BPJS Tenagakerjaan. Itu mah kayak tukang penjual bakso boras. Ya, sesuai dengan namanya, kecelakaan kerja. Celaka yang berkaitan dengan kerja. Sesuatu yang tidak diinginkan, tapi bisa terjadi, bisa enggak. Tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Kalau kita bicara celaka, ada subjek dan ada objek. Subjek dan objek seperti apa? Subjek dan objek yang mengakibatkan luka akibat suatu paparan. Ya, kalau bahasa Gen Z-nya, love language dari JKK ini adalah physical touch. Harus ada paparan dan sentuhan yang mengakibatkan luka. Kalau misalnya ada physical touch, tapi dia bikin nyaman, itu JKK enggak? Enggak. Itu maunya kamu. Kalau misalnya nggak ada sentuhan, nggak ada paparan, tapi bikin luka. Contoh, kalau ngelihat dia sama yang lain. Luka nggak? Luka. Sakit banget. Tapi itu JKK? Enggak. Itu kamu. Nah, kecelakaan kerjanya udah jelas. Sekarang, manfaat jadi peserta BPJS Tenagakerjaan jika terjadi JKK itu seperti apa? Yang pertama, para peserta akan mendapatkan pengobatan secara unlimited sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi, kebutuhan medisnya apa? Itu akan diberikan secara unlimited oleh BPJS Tenagakerjaan di rumah sakit pemerintah kelas 1 ataupun rumah sakit swasta setara dengan itu. Selain pengobatan secara medis, para peserta yang mengalami kecelakaan kerja juga akan mendapatkan manfaat santunan. Yang pertama adalah santunan namanya tidak mampu bekerja. Kami menyebutnya dengan STMB. STMB ini seperti apa? Jadi nih, ada peserta yang kecelakaan kerja. Kemudian selama pengobatan akibat kecelakaan kerja itu tidak masuk kerja. Secara profesional, perusahaan dirugikan dong. Perusahaan bisa mengajukan klaim terhadap penggantian upah yang sudah dibayarkan perusahaan kepada pekerja tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pengajuannya pada saat selesai seluruh pengobatan atau untuk pengobatan jangka panjang paling cepat 6 bulan. Kemungkinan peserta yang mengalami kecelakaan kerja itu hanya 3. Yang pertama sembuh tanpa cacat atau sehat, bisa kerja kembali. Yang kedua cacat, dan yang ketiga meninggal. Kalau misalnya cacat, gimana? Cacat itu ada 3 kategori. Yang pertama cacat anatomis, cacat fungsi, dan cacat total tetap. Cacat anatomis seperti apa? Cacat anatomis sederhananya adalah amputasi. Kalau cacat fungsi seperti apa? Contoh, awalnya tangannya bisa gini nih. Akibat kecelakaan kerja, dia jadi so sweet, gini terus. Nggak bisa gerak-gerak lagi. Maka, itu akan mendapatkan santunan cacat fungsi. Jarinya masih lengkap, utuh. Tapi nggak bisa berfungsi seperti semula. Ada santunannya. Ada juga kalau misalnya meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan manfaat sebesar 48 kali gaji. Belum beasiswa, belum biaya pemakaman, belum santunan berkala yang dibayarkan sekaligus. 48 kali upah belum cukup. Tenang, masih ada santunan yang lebih besar. Santunan cacat total tetap sebesar 56 kali gaji. Jadi kalau akibat kecelakaan kerja terjadi resiko cacat total tetap, ya nggak bisa ngapa-ngapain lah.
udah benar-benar bed rest, mobilisasinya benar-benar atas bantuan orang, kamu bisa dapat manfaat santunan CC total tetap plus beasiswa untuk maksimal 2 orang anak dari TK sampai perguruan tinggi. Wow. Bicara manfaat tadi, gimana sih alur jika terjadi kecelakaan kerja? Saya perlu kasih tahu, ada namanya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan menyebutnya dengan PLKK. Fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kalau misalnya peserta mengalami kecelakaan kerja, masuk ke Vaskes itu, kalian nggak perlu bayar. Cukup lengkapi dokumen-dokumennya. Simulasi yang pertama, ternyata si tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ini masuk ke rumah sakit kerjasama atau PLKK. Kita sebut saja dengan kerbau dilelang. Kecelakaan kerja, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ternyata PLKK. Disampaikan kronologis kejadian pada petugas rumah sakit atau vaskes tersebut. Lengkapin dokumen. Pulang deh kalau udah selesai pengobatan. Nah, yang sering jadi masalah adalah pada saat melengkapi dokumen. Diharapkan peserta atau dari pihak perusahaan melengkapi sebelum pasien pulang. Kenapa? Karena vaskes itu untuk menagihkan biaya pengobatan atas peserta ini harus dengan dokumen kecelakaan kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak ada dokumennya, mereka nggak bisa klaim. Ya, kita asas simbiosis mutualisme lah ya. Saling kita dapat hak, kita lengkapi kewajiban kita. Nah, gimana kalau misalnya nggak perlu rawat inap, cuma rawat jalan? Silahkan Bapak Ibu memberikan komitmennya pada rumah sakit. Karena jujur aja, ada rumah sakit yang sudah memberikan kepercayaannya pada suatu oknum, ternyata tidak bertanggung jawab. Oke, nggak apa-apa, silahkan pulang dulu, tapi dokumen nggak kunjung dilengkapi. Jadi tunjukkan komitmen negosiasinya sama rumah sakit, kalau misalnya belum dapat melengkapi saat itu juga. Nggak apa-apa. Misalnya memberikan penjaminan KTP dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata vaskes itu tidak kerjasama, sebut saja dengan kerbau ditabuk. 3 yang pertama sama, kecelakaan kerja, bawa ke fasilitas kesehatan, sampaikan kronologis kejadian dan sampaikan bahwa kamu adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kalau misalnya kamu ragu ini kecelakaan atau kerja atau bukan ya, silakan tanya atau pastikan pada HRD, pada pihak rumah sakit juga bisa, atau tanya pada BPJS Ketenagakerjaan ini kecelakaan kerja atau bukan. Kalau misalnya bukan, kamu bisa segera menggunakan BPJS Kesehatan kamu. Itulah kenapa harus terdaftar di 2 BPJS sekaligus. Kalau misalnya benar kecelakaan kerja, silahkan lakukan pembayaran untuk uang yang sudah dikeluarkan bisa diklaim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sesimpel itu. Untuk dokumen kecelakaan kerja ada di sini. Sebenarnya simple. Itu pada prinsipnya kita butuh laporan dari perusahaan benar terjadi kecelakaan kerja, absensi menunjukkan bahwa memang masuk pada hari itu. Kemudian kalau misalnya terjadi di laka lantas, ada laporan dari kepolisian. Nah, yang sering sekali menjadi pertanyaan dari peserta, kenapa harus lapor ke kepolisian? Salah satunya adalah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya, bahwa untuk laka lantas, penjamin pertama apapun kecelakaannya, apakah itu kecelakaan kerja atau bukan, penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Maka silahkan para pengendara manfaatkan fasilitas dari Jasara Harja tersebut dengan melaporkan ke kepolisian. Untuk lebih jelasnya tentang Jasara Harja, kamu bisa tanya pada Jasara Harja ya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya membacakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya.
kita lihat kolom komen mau tanya, emang ada ya turun BB tanpa diet ketat? Sorry. Yang di bawahnya. Bagaimana sih cara melaporkan atau membuat kronologis kejadian? Nah, ini pertanyaan penting. Pertanyaan bagus banget menurut saya ya, karena sering banget, gak jarang sih, kita dapat HRD yang ternyata dia adalah seorang pujangga. Dia seorang penulis, dia seorang novelis dan sebagainya. Jadi dia buat laporan kecelakaan kerja itu panjang banget, bahkan lebih panjang dari formulir. Dia sampai menyebutkan silsilah cerita tentang kehidupan pada suatu hari. Reni, salah seorang karyawan kami yang masih muda, belia, baru terdaftar di perusahaan selama 2 bulan. Kami nggak perlu itu. Percayalah, kami nggak butuh itu. Jadi, untuk laporan atau kronologis kecelakaan kerja itu sampaikan secara singkat. Yang pertama, sampaikan apa objek yang terlukanya, teman-teman. Contoh, jari jempol tangan kanan itu terjepit mesin pada saat melakukan pengemasan produk. Ada objek yang terluka, ada penyebabnya, ada subjek yang menyebabkan itu, dan ada aktivitas di dalamnya. Sesimpel itu. Kami nggak perlu tahu silsilah keluarga kalian. Tolong. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, lapornya kemana? Nah, ini yang paling sering jadi kendala ya. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, yang perlu dilapor pertama atau diinfokan pertama oleh peserta dan pihak perusahaan adalah rumah sakit, fasilitas kesehatannya. Banyak sekali yang lapornya ke BPJS Ketenagakerjaan dulu nih. Padahal yang melayani pertama adalah rumah sakit. Lapor ke kami perlu nggak? Perlu sih, tapi bukan yang pertama. Silakan melapor rumah sakit dulu, karena rumah sakit yang akan menentukan Bapak Ibu dapat penjaminannya dari mana. Nanti kalau misalnya ada kendala, baru ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi utamakan ke pihak Vaskes dulu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kejawab ya. Tapi insya Allah diusahakan dijawab. Kalau ada yang bingung, silakan. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan informasi ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf.